Setelah melalui perjalanan panjang dari Birmingham, Inggris via Istanbul, Turki, Senin sore 22 Maret lalu, tim bulu tangkis Indonesia mendarat di tanah air dengan selamat. Di Songsong Menteri disambut bak pahlawan, padahal tak ada sekeping medali pun yang dibawa pulang. Ini di luar kelaziman. Apa yang terjadi? Kita mulai dulu cerita ini dari jejak langkah para patriot olahraga di panggung All England, turnamen bulu tangkis paling bergengsi dan tertua di dunia. Membicarakan bulu tangkis, rasanya sukar untuk tidak menyebut All England. All England adalah altar mewah dan prestisius, menjadi kejuaraan badminton perseorangan paling pertama digelar dan termasuk dari 5 Super Series Premier yang menyediakan hadiah uang terbesar. All England seperti kejuaraan dunia bayangan. Menjadi juara di sini adalah mimpi dan target semua pebulu tangkis terbaik dunia. Ya, sejarahnya All England ya yang panjang. Kalau dulu seingat saya sebelum ada Olimpik, orang maunya pasti juara All England karena lihat sejarahnya itu ya. Terus pertandingannya juga bagus. Jadi semua rata-rata para pemain cita-citanya dulu pasti juara All England. All England adalah kejuaraan paling prestisius, kejuaraan paling tertua di dunia ini karena kejuaraan ini digelar pertama kali digelar pada tanggal 4 April tahun 1899. Artinya kalau dihitung dengan tahun ini adalah penyelenggaraan ke-122. All England pertama kali digelar pada 4 April 1899 di London Scottish Regiment Drill Hall. Pada 3 tahun pertama, turnamen ini lebih dikenal dengan nama The Open English Championship karena mengkhususkan untuk atlet dari Britania Raya dan hanya mempertandingkan 3 nomor. Baru pada tahun 1902 berganti nama menjadi The All England Championship. Turnamen juga terbuka bagi pebulu tangkis dari luar Inggris. Setelah 4 kali pindah venue, mulai tahun 1994, All England menetapkan National Indoor Arena Birmingham sebagai lokasi permanen. Tahun 1949, Malaysia atau Malaya adalah negara Asia Tenggara pertama yang berpartisipasi dan mempelopori keikutsertaan negara ASEAN lainnya. Artinya memang All England kejuaraan paling tertua karena kita tahu dulu namanya masih The Open English Championship, kemudian berevolusi, kemudian berubah menjadi namanya terakhir menjadi All England. Kejuaraan itu dulu hanya diikuti pemain-pemain hanya untuk pemain-pemain warga negara Inggris, tapi ke depan akhirnya menjadi kejuaraan dunia tidak resmi dan itu menjadi salah satu kejuaraan paling prestisius dan paling tertua. Jejak langkah pebulu tangkis tanah air dimulai tahun 1958. Keikutsertaan ini mencengangkan dunia bulu tangkis karena langsung menjadi juara atas nama Tang Yo Hop. Panggung All England seperti bersahabat dengan atlet tanah air. Tahun 1968, tinta emas ditoreh Rudi Hartono. Ia menjadi juara tunggal putra dalam usia yang baru menginjak 18 tahun. Setelahnya, berturut-turut mempertahankan gelar sampai 7 kali. 2 catatan itu, juara termuda dan juara 8 kali. Dengan 7 berturut-turut, belum terpecahkan sampai kini. Keperkasaan tunggal putra dilanjutkan Lim Swee King. King Smash menjadi juara di 3 edisi, tahun 1978, 79, dan 81. Di tunggal putri, Ratu Bulu Tangkis Susi Susanti naik podium 4 kali, 1990, 91, 93, dan 94. Hegemoni Indonesia juga terjaga di nomor ganda putra. Diawali pasangan Christian Gunawan, Ade Chandra, Chun Chun Johan Wahyudi yang menyabet gelar 6 kali.
Dilanjutkan generasi Rudi Gunawan, Edi Hartono, Ricky Reksi, Chandra Sigit, Muhammad Aksan, Hendra Wijaya, hingga penguasa ganda putra dunia saat ini, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon. Nomor ganda campuran mempertegas keperkasaan atlet tepok bulu tanah air. Tontowi Ahmad, Liliana Natsir, juara 3 kali beruntun, 2012, 2013, 2014. Disambung Praven Jordan dengan pasangan berbeda, 2016 bersama Debbie Susanto, dan tahun lalu berpartner dengan Melati Daiva Oktavianti. Total, sampai tahun 2020, pebulu tangkis kita telah mengumpulkan 48 gelar juara dari 4 nomor. Keempat terbaik di bawah Inggris, Denmark, dan China. Dengan semua pencapaian itu, patutlah kita menyebut kalau All England adalah panggung kita. Rumah bulu tangkis yang ramah bagi patriot Garuda. Selalu ada cerita manis yang ditoreh di tanah Britania. Buang-buang waktu, buang-buang uang juga. Kita kan biaya sendiri juga. Tim Indonesia harus menarik diri. Sampai akhirnya datanglah kabar buruk itu. Kamis 18 Maret pekan lalu, laman sosial media dihebohkan dengan keputusan World Badminton Federation yang memaksa mundur pebulu tangkis Indonesia dari arena All England. Padahal saat itu baru beberapa pemain yang bertanding. Alasan WBF dianggap janggal dan diskriminatif. Menurut mereka, Otoritas Kesehatan Inggris atau NHS mengharuskan anggota tim bulu tangkis Indonesia melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Karena saat penerbangan dari Istanbul ke Birmingham, ada 1 penumpang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tak disebutkan siapa penumpang misterius itu. Dituding pilih kasih karena ada 7 pemain dari Denmark, Thailand, dan India yang sempat menunjukkan hasil tes positif bisa tetap bertanding. Bahkan pemain tunggal putri Turki yang 1 pesawat juga bisa bertanding meski kemudian di WO juga. Dari pihak panitia pun tidak bisa menjelaskan secara rinci siapakah yang terkena kita, dan dari 24 pun kita hanya 20 yang mendapatkan email. Nah, kalau lihat yang kemarin sih waktu baca itu jadi kaget, sedih, ya, ikut merasakan sih ya kalau kita sudah mempersiapkan diri baik latihan, fisik udah baik, tapi kalahnya kan dikalahkan dengan tidak bertanding kan rasanya lebih sakit lah ya. Dalam sekejap, berita ini menyebar ke tanah air dan viral. Apalagi sejumlah pemain menyampaikan kekesalan melalui Instagram yang tidak saja membunuh mimpi mereka mengejar gelar, juga merontokkan semangat dan mental karena sudah jauh hari mempersiapkan diri. Semua ikhtiar menjadi sia-sia belaka. Keputusan BWF melukai hati jutaan rakyat Indonesia. Reaksi keras datang dari seluruh negeri, dari pengurus PBSI, pencinta bulu tangkis, dan bahkan sampai kepada pemerintah termasuk presiden. Sikap pemerintah adalah sangat menyayangkan apa yang dialami oleh tim bulu tangkis Indonesia yang bukan karena kesalahan mereka, tetapi mereka harus menanggung akibat. Saya kira ini hal yang sangat disayangkan. Saya rasa mereka kecewa itu wajar ya, karena mereka itu udah menyiapkan benar-benar dari jauh-jauh hari untuk bertanding, untuk membawa nama baik negara kita. Tetapi sampainya di sana, cuman gara-gara ada yang dinyatakan dalam satu pesawat ada yang positif gitu ya. Alhasil mereka harus ditunda atau tidak ikut pertandingan tersebut. Sedangkan ada yang dalam pesawat itu juga dari negara mana gitu kalau nggak salah, tapi mereka tetap bisa ikut gitu. Ya mungkin kekecewaan itu wajar lah, pasti ada gitu. Menurut aku sangat disayangkan ya, karena memang kan seperti kita bangsa Indonesia memilih masyarakat yang mempunyai skill yang luar biasa, dan kita percaya bahwa ini pasti menang dan menjadi pemenang dan membawa harum negara Indonesia.
Dengan kekuatannya, netizen plus 62 beramai-ramai menyalahkan BWF dan panitia yang dituding tidak profesional dan amatiran. Namun segala upaya dan kegigihan warganet tidak mengubah keputusan. Atlet Indonesia tetap tak bisa melanjutkan kejuaraan. Lobi pemerintah melalui Duta Besar Inggris Raya akhirnya bisa memulangkan pemain lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Meski kecewa, pemain bernafas lega karena tak perlu karantina lebih lama. Ya pastinya puji Tuhan banget kita akhirnya bisa pulang sebelum waktu yang ditentukan. Ya mungkin saya juga mau berterima kasih untuk pihak KBRI Indonesia di Inggris, terus juga pihak Menpora, Bapak Presiden juga yang tadi saya baru dengar beritanya untuk untuk segera menangani kasus ini secepat mungkin. Dan itulah yang terhampar pada Senin 22 Maret di pintu kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Atlet yang bahkan tidak membawa pulang medali disambut bak pahlawan. Semua lapisan masyarakat menunjukkan empati dan dukungan yang sekali lagi membuktikan betapa olahraga menjadi medium pemersatu paling ampuh dan mujarab. Leganya itu lega setengah-setengah Mbak, karena saya menceritakan dulu bahwa waktu kita disambut begitu luar biasa, kita sama pemerintah Indonesia dari Dubes, Menlu dan Menpora di sini, itu kita sangat mengapresiasi dan merasa sangat bangga dan merasa sangat dihargai. Tapi at the same time saya merasa itu kita pulang kali ini tanpa juara, tapi kita jadi kayak ngeras mixed feeling yang harus next time kita harus pulang dengan juara dan disambut seperti ini lagi gitu loh. Cerita rupanya tak berhenti sampai di situ. Meski BWF telah menyampaikan permohonan maaf melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, banyak elemen yang mendorong PBSI untuk tetap menuntut keadilan dan mengusut masalah ini secara jelas dan tuntas. Bahkan Komite Olahraga Indonesia akan membawa skandal ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Ya mungkin kemarin kondisinya memang begitu kacau ya. Saya kira itu ada larangan bagi pemain Indonesia untuk meneruskan pertandingan itu sebuah kekecewaan berat. Pemain Indonesia pada merasa frustasi dengan adanya pelarangan itu. Saya kira memang mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh BWF termasuk penyelenggara tuan rumah. Ke depan ini tentu tidak ingin ada angka semacam ini dan kita ingin bahwa pemain Indonesia bisa bermain dengan nyamannya lah. Ya karena sudah kejadian, ya mudah-mudahan sih terus semangat untuk berlatih gitu ya. Jadi konsentrasi aja karena Olimpiade sudah dekat ya. Tinggal kita mesti untuk bisa meraih itu kan perlu latihan lebih keras lagi. Bagaimanapun ujungnya tragedi ini, terpenting para pemain tetap menjaga semangat dan gairah untuk menyongsong kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Jangan patah karena satu masalah. Tak pernah kita sangka kalau persoalan sepele dan ketidakcakapan Federasi Bulu Tangkis Dunia sebagai panitia menjelma menjadi secangkir kopi pahit dari jejak manis bulu tangkis Indonesia di altar mewah bernama All England.